Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa 69 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Asiyah binti Mujahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asiyah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Rasulullah SAW pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Kisah ini bermula ketika Fir'aun ditinggal mati oleh istrinya. Jadi saat itu dia merasa kesepian dan ingin mencari istri yang baru. Kemudian pada suatu hari Fir'aun memerintahkan kepada salah seorang menterinya yang bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan yang bernama Asiyah. Tapi saat itu lamaran dari Fir'aun ditolak oleh Asiyah karena Asiyah tahu bahwa Fir'aun atau Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan dan seluruh rakyatnya saat itu diwajibkan untuk menyembahnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Fir'aun pun menjadi marah. Akhirnya Fir'aun mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Di sana Fir'aun ada raja zalim. Dia berpikir dia adalah penguasa dunia dan dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia mau. Akan tetapi, dengan sifat yang sombong itu, dia tidak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Kemudian Fir'aun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya. Padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Bahkan Asiyah berkata, "Aku tak sudi dinikahi Fir'aun. Dia adalah raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala." Tetapi entah bagaimana ceritanya, entah itu Fir'aun mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah atau karena hal yang lain, yang pada akhirnya Asiyah pun terpaksa harus menikah dengan Fir'aun. Asiyah binti Mujahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Hubungan antara Asiyah dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asiyah sedikitpun, karena Asiyah memanglah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Lantas, bagaimana saat Fir'aun menggauli istrinya? Apakah Asiyah menolak permintaan suaminya yang zalim itu? Dalam sebuah kisah disebutkan ketika malam saat Fir'aun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Sebenarnya setiap kali Fir'aun menggauli istrinya, itu bukanlah sosok Asiyah, istri Fir'aun yang sesungguhnya, karena kemuliaan wanita yang menjadi istri Fir'aun ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak disentuh kesuciannya oleh penguasa sekaligus raja zalim seperti Fir'aun. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Teman-temanku seiman, Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Asiyah ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, karena di waktu itu Fir'aun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun suaminya ini terkenal kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan apabila suaminya tahu, maka nyawanya akan terancam, sama seperti kisah Masitoh, tukang sisir putrinya. Fir'aun Masitoh juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masitoh digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Nah, Asiyah juga sama. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya. Fir'aun tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masitoh dan anak-anaknya oleh Fir'aun, karena tak mau menyembah Fir'aun, di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya ini yang tega menggoreng hidup-hidup Masitoh dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Asiyah pun marah besar kepada suaminya. Fir'aun ini lantas Asiyah mendatangi Fir'aun dan berkata, "Celakalah engkau wahai suamiku. Alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba Fir'aun kaget. Istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masitoh. Maka Fir'aun pun marah. Kemudian ia meminta kepada Asiyah untuk menarik kata-katanya kembali. Akan tetapi Asiyah tidak mau. Asiyah berkata, "Kalaupun aku harus kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak mau." Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan ini. Diusirlah Asiyah dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan dia bertanya, "Bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim?" Dan mereka menjawab dengan pujian-pujian. Intinya, Asiyah terkenal adalah seorang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi, "Tapi ingat, kalian boleh memuji dia. Dan ketahuilah, dia telah menyembah Tuhan selain diriku." Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, "Kalau begitu, bunuh dia." Akhirnya diambil keputusan di ruangan itu bahwa Asiyah harus dibunuh. Apalagi ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita, akhirnya Asiyah ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu Asiyah ini ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Fir'aun ini berprasangka bahwa selama Asiyah ini ditinggalkan, pasti ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir. Nabi Musa datang kepadanya. Dipengganglah tangan Asiyah ini, yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian
Musa membisikkan di telinganya, Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu. Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Fir'aun pun kembali mendatanginya bersama pasukan kerajaan. Maka ditanyai lagi mengenai siapa yang patut disembah, apakah Allah atau Fir'aun. Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hatinya, maka Asia menjawab, "Tidak, Tuhan, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Mendengar hal ini, tambah marahlah Fir'aun. Kemudian ia menyiksa Asia, dipukulinya Asia secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad. Tapi dia tidak mau sampai-sampai pakaian Asia binti Muzahim terlepas sebagian karena siksaan dari Fir'aun ini. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asia, selama Asia mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan sakit, malahan Asia tersenyum dan tertawa ketika disiksa Fir'aun. Melihat Asia ini tertawa, akhirnya Fir'aun semakin gila saja menyiksa Asia sambil berkata, "Lihat, aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia." Tapi dia malah tertawa. Dan pada suatu momen ketika siksaan Fir'aun telah melampaui batas, dan karena Asia tetap tidak mau murtad, maka diambil keputusan bahwa Fir'aun harus membunuh Asia. Teman-temanku, semakin ketika Asia binti Muzahim hendak dibunuh oleh Fir'aun, Asia karena sudah tahu ajalnya telah dekat, maka Asia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asia selesai berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya istana yang diminta Asia ini. Di peristiwa ini, Asia ini benar-benar bisa melihat istananya tersebut. Maka Asia pun tersenyum sambil melihat istana itu. Dan Fir'aun berkata, "Lihatlah wanita ini, gilanya semakin jadi." Dia tertawa sementara dia sedang diajab. Maka Asia binti Muzahim pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan istana untuknya di surga, Fir'aun pun membunuhnya. Dan wafatlah Asia binti Muzahim husnul khatimah. Walau alam bisawab. Jadi itulah kisah Asia dan Fir'aun. Semoga kisah ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh dari kisah Asia ini, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan kecintaan kepada dunia ini. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menjadi pondasi di dalam kehidupan, sehingga Allah meridhoi orang tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan iman kita kuat, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.